Ada rekamannya Inang, jangan Inang bilang nggak ada. Ini terekam semua kita ini. Hah? Kalau apalah. Udah kuterangkan tadi, ini kalau dilanjutkan ke sini di metodis nggak akan bisa rujukannya. Dia bisa di USG kalau misalnya sudah ada rujukan. Masalahnya rujukan dia penyakit dalamnya ke estomihi. Lalu aku kan menilai, ngapain ku salahkan hasil USG kawanku yang di estomihi? Mana mungkin salah USG-nya. Kalau dibilang ya batu empedu, berarti batu empedu. Lalu aku berpikir mungkin ada faktor lain yang membuat dia sakit, Dek. Maka aku cekkan tadi kencingnya. Ada infeksinya. Berarti sudah ada dua keadaan penyakit. Satu batu empedu, satu infeksi saluran kencing. Dan obatnya itu adalah hati yang gembira. Apa Inang mau diobati atau enggak dia? Coba Inang ku tanya. Sekarang ini pertanyaanku. Oke, boleh. Kata dokter, udah dirujuk di stomi memang apa bisa dokter bikin obatnya rupanya? Obat untuk batu empedu? Bukan. Masih bisanya kami berobat di sini? Yang bilang nggak bisa siapa? Karena kami udah sempat masuk rujukan kami ke sana. Kalau ke penyakit dalamnya nggak bisa lagi, karena sudah diestomi penyakit dalamnya. Makanya bisa ke bedah di sini. Oh, gitu. Sudah. Dan penyakit yang dialaminya ini, Nang, banyak faktor pikirannya. Lah kalau ini nggak diobati pikirannya, mau 100 dokter dia keliling dunia nanti nggak sembuh-sembuh. Nah, tapi kalau Inang pun nggak menghargai apa yang ku kerjakan, aku pun bingung. lo kalau Inang sabar, aku apa lagi? Udah dari jam berapa aku di sini? Ada rupanya aku pulang, ada rupanya aku istirahat, ada aku makan. Minum pun cuma ini aku dari pagi. Lalu Inang berlaku seperti itu sama aku bukan marah. Hanya sayang kali waktu kita. Aku tadi udah mau masuk ke dia, udah mau ku selami apa yang dipikirkannya, Inang cut. Nanti kalau misalnya nggak sembuh, aku juga yang disalahkan. Nah kan nggak sembuh kan? Jangan ada disalahkan. Itulah. Jadi maksudnya bisa Kak Inang bersabar di situ atau enggak, atau makan dulu biar ku tunggu. Mau makan dulu kau? Biar makan dulu. Kalau makan dulu dia sekarang, besok pagi datang ke USG. Biar enak daripada stres. Tapi artinya aku nggak bisa ngobati dia hanya USG. Kalau bisanya USG ya gampang kali dia jadi dokter ini. Mana mau makan dulu? Kalau memang udah nggak sabar lagi, ini nggak akan sebentar loh, Nang. Minimal 45 menit lagi aku bicara sama dia. Kalau nggak datang besok pagi, biar langsung ke USG. Jadi hari ini nggak USG? Ya bisa aja di USG hari ini. Tapi kayak kita bilang tadi, apa manfaatnya ke USG? Penyakitnya aja udah jelas, ini ada infeksi saluran kencing, dari sana juga ada. Ini yang mau USG dari mana? BPJS, mau gratis? Mau yang gratis? Berarti Inang minta tolong sama aku, karena nggak bisa yang gratis. Mana mau Inang? Mau gratis, ikutlah apa yang ku bilang. Tapi kalau mau bayar, terserah Inang. USG sekarang. Inang mana mau? Mau gratis atau bayar? Gratis lah. Makanya pakai BPJS. Maka kalau mau gratis, ikutlah apa yang ku buat. Jangan aku dimarahin. Sama. Aduh. Dia sampai dari tadi udah nyuruh. Iya, makanya mau diobati. Terus yang mau Inang ngatur aku. Bingung lah aku. Iya kan? Gitunya. Kalau gitu kayak mana aku bilang? Cuman deh, masih lapar kau? Enggak. Tahan kalau lapar. Tanya dulu mama.
Tahan nggak dia lapar, nanti dimarahin kita. Awak takut kali dimarah-marah ini. Tidurlah kau biar ku WSG. Ya sudahlah, kalau memang WSG. Saya ke tempat tidur deh. Ayo. sebelah kiri kirinya sakit nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Sebelah kanan ada nggak? Ada. Buka dulu nggak ada baju. Hmm.
buat sakit dia infeksinya nah, bukan batu empedu. Batu empedunya nggak ada. Nggak ada dok. Bersih empedunya. Tapi kemarin yang di Tommy dibilangnya udah Nah itulah dok, makanya. Ya itulah, apa mau dibilang makanya? Makanya kami coba ke sini, kami rujuk lagi ke sini memastikan Iya, mana. makanya apa? Aku yang salah atau siapa yang salah sekarang? Kok aku yang dimarahin tadi? Oh memang nggak ada dok. Gak ada, bersih. Jadi Maka sakitnya dia kan infeksi saluran kencingnya. Nah, oh, iya. saluran kencing punya infeksi. Saluran kencing, tahu kan saluran kencing? Pipis, saluran pipis itu ada kumannya. Kenapa ada kuman? Bisa karena kebanyakan minum, bisa karena kurang minum. Yang mana kau? Kurang minum. Pasti kurang minum. Maka jadi infeksi. Lalu faktor yang lain itu kau karena stres. Maka nyeri di badanmu pun tambah nyeri. Ini dok, di bawah pusatnya itu kena sakit. Kalau di bawah pusat disitulah kandung kencing kita. Tuh. Tapi saat kamu buang air Buang kecil. juga kan? Nah, nggak mesti dia memang. Kalau dia kenanya di kandung kencing itu nggak pedih. Kalau kena di saluran buangan baru dia pedih. Gitu. Jadi namanya ini sistitis. Nah, cuma kan kau pasti sering asam lambungmu naik kan. Iya, kalau itu memang ada dok dari Nah, dulu. asam lambung itu termasuk membuat daya tahan tubuh kita turun. Maka gampanglah dia kena infeksi. Kalau daya tahan tubuh kita turun, infeksi dikasih antibiotik, belum tentu sembuh. Nggak boleh dia stres lagi. Dengan kata lain, bukan nggak boleh stres, harus gembira. Lalu kan tadi udah dibilangnya, segala keadaan di lingkungannya itu tidak ada yang bisa buat kau gembira, benar nggak dek? Iya. Nah, sekarang mau kita buatlah gembira dia tadi. Cocok, mau kok kan? Masih ada harapan kan? Semangat kok kan? Nggak lapar kan? Kau catatlah WA aku biar nanti ke WA juga. Mana tau kau segan kan ada mama. Nanti nggak mau cerita kau. Ya kan? Udah ada pacarmu? Hah? Udah. Ditinggalkan maksudnya atau apa? Udah apa? Udah ditinggalkan. Biar minum obat dulu, nanti kau chat aja aku ya. Keluhanmu semua ya. 08 52. Kau punya aku? Udah nomor 0852 6115 2806. Pin kan ya. Ini minumlah obatnya dulu ya. Joseph Sibarani. Jadi misalnya kontrol juga minggu depan ke sana nang, minta apanya hasil biar bisa bandingkan sama punya aku, nanti kau kirim ke aku gitu. Karena paling bagus USG, iya maksudnya. paling bagus itu memang USG itu pagi, jangan sarapan. Jadi kalau kita USG kayak tadi ini memang udah cukup nampak kulihat empedunya, tapi tetap aku nggak bisa yakin 100%, hanya aku tengok tadi bersih lah. Nah, maka aku mau lihat yang didapatkan dari estomi yang kayak mana, biar tahu ke sudutnya nanti gimana. Mau kita pastikan lagi pun nanti kita pastikan, nggak ada masalah. Jadi ini dok, misalnya kami kontrol hari Sabtu ya ke estomi. Kabari aja aku, karena kan sama aku udah nggak bisa lagi nih nang. Tapi merujukannya ke sini. Ke bedah. Kalau untuk penyakit dalam sudah kayak Penyakit estomi, dalammu nggak bisa lagi. ngambil, harus habis dulu dari sana. Habis di sana. Iya, Itu yang kan saya peraturannya. bilang tadi, Soalnya ini Iya tadi lah. katanya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kalau ke bedah. kalau ke bedah, Nggak ada kalau dijelasin. penyakit dalam nggak bisa. Makanya sebenarnya Itu kan USG apa? ini hanya bisa kulakukan kalau kau udah ada rujukan nih sama aku. Ya udahlah, anggaplah itu hadiah untuk kau. Biar tambah gembira kau. Oke. Nah, gitu. Jadi nanti kalau udah hari Sabtu,
Kalau apa kau fotokan pun boleh, kirimkan ke WA aku. Oke? Nanti kita tentukan lah memang batu atau enggak. Mau ku ulang pun nanti di sini USG-nya kita ulang lagi, tapi ngulangnya harus pagi, jangan sarapan. Puasa malam. Puasa dia malamnya, jam-jam 8 terakhir makan ya. Kalau itu baru pasti nampak dia 100%. Oh bisa ngulang lagi sih. Iya, Ran. Bisa lah, apa nggak bisa nang? Kita baik-baik aja di sini. Nah, nggak ada masalah itu. Makanya Thomas ini tadi agak lembut. Karena ini yang tadi mungkin karena lapar. Karena Lapar aku lo. memikirkan perut Kursi dia. curi di rumahku nggak ada ngegas sekali. Makanya aku Aku nggak- cengang tadi. Aku Gini tuh cengang loh. tadi nengok lu. Dengarnya tadi. Dengar dulu ya dok. Hah? Dia mikirkan lambung ada, nanti kambuh lagi. Dia sesak loh. Karena Dok. pikiran itu makanya lambungnya apa. Sesak. Jadi kali, Dok. aku tahu dia nomor berapa anak Ina? Paling kecil. Paling kecil Nomor kan? 5. Coba Inang perhatikan dia tiap hari, banyak murung atau banyak gembira. Itulah aja Inang tengok dia. Itulah yang harus diobati dari dia. Aku dok Hah? agak gas pun aku tadi maaf nih dok. Hah. Kalau mikirkan perutnya itunya aku. Nggak ada masalah. Jadi sakit asam lambung ini Nang, nggak ada hubungan sama makan, nggak ada hubungan sama obat-obat. Obatnya cuma satu, hati yang gembira. Aku minta maaf ya dok. Aman. It's okay. Nanti Enggak, karena aku ini dari tadi dong udah berkali mak ya. iya, kita memang pasti kita panik. Tahu pahamnya aku. Paniknya kita Bukan memang. marah sama dokter bukan. Udah koping aku deh. Udah. Oke. Siapa tadi namanya? Putri. Putri Magdalena. Putri Magdalena. Yes kan. Udah kau ikuti TikTok atau YouTube-ku? Belum ya. Nanti kau dengar ya. Itu memang harus kau dengar karena itu obatnya. Ini aku kirim linknya. Jadi misalnya mau USG lagi kami nanti kesini. Di kabarnya lah aku. Minta Ah, ah. rujukan lagi. Nggak bisa, ini nggak bisa minta rujukan. 3 bulan nang. Oh. Jadi 3 bulan itu terkunci kalian ke sana. Kalau penyakit dalam itu di sana, di Estonia. Iya. Terkunci Jadi dia. kalau mau datang pun mau minta USG setelah ngambil USG dari sana, kasih kabar sama dokter. Ini dok hasil USG dari Estonia. Nah, kalau dianjurkan dokter untuk USG lagi, kapan ada ditentukannya, puasalah kau malam, jam 8 malam, besok pagi datang jam 10 pagi. Gitu. Ya? Oke? Nah, udah ngerti kan Put? Jadi mulai nanti malam kerjamu lihat YouTubeku, lihat TikTokku ya. Kalau kamu sembuh, Ini di bawah nanti. ya dia di putih. bawah mana? Oke, Jadi ini dok nggak berlawanan sama obatnya. mana yang obat dari Sancho? Iya, aku bawa juga. Udah dikasih obat batu empedu ya? Nggak tahu pas pulang namanya dikasih. Ada lambung. Oh kau namanya di sana. Iya name. Baru keluarnya kami hari semalam. Berarti belum ngambil rujukan ke sana. Enggak, kami masuk ke situ enggak ngambil. Belum ngambil rujukan ya. Oh, nande. Iya, enggak kami belum ngambil rujukan ke Stone ini. Belum ngambil Karena rujukan mah- kan? enggak. Dengarnya dulu. Tadi katanya Belum belum lah, ngambil berarti. rujukan kan? Ke sini. Ke sana. Yes. Yang dibilang tadi kami sudah berobat Ke penyakit dalam di Estomi. Estomi. Iya, tapi Oh. enggak ambil rujukan. Ina nggak bilang kalau Ina ngopname di sana. Iya. Ah. Udah, Hari berarti- Sabtu dia masuk. Berarti kita keluarkan surat kita. Buat aja lah tetap ISK. Udah. Minggu depan kita USG ulang pun dia di sini. Tapi harus puasa ya Put. Nah, gitu. Ya. Baru semalam kami pulang dari Stone ini. Oh, Sabtu pernah masuk. mau Nino. Kalau ini nggak usah diminum yang ini. Obatku aja minum. Ini ada obat lambung. Ya. Ini udah aku kasih juga belum? Aku bilang kita bawa obatnya biar kita tunjukkan sama dokter. Itu aku bilang. Yang tunjukkan pun udah mau pulang. Gatal kepala. Ke dokter Aditya, kapan lagi kontrol? Ada dibilang. Hari Sabtu. Dokter apa?
STMI. Enggak, itu kontrol kami. Nah. Iya. Ya, kalau ke dokter yang bedah di sini, kapan katanya suruh kontrol? Kami belum ada masuk berobat. Tadi kan masuk ke situ kan, ke ruangan itu. Ke dokter bedahnya aku bilang. Iya, ini baru pertama kali. Kami mau Ada USG-nya. mau kontrol di situ? Iya, enggak. Itu loh mau USG, cuman katanya nanti di kamar sebelah katanya. Nah, Berarti nggak ada disuruh kontrol? Enggak ada. nggak ada, belum ada kami berobat. Baru ini kami kesini. Si Aditya. Iya. Kalau enggak ambil alih. Kenapa nggak bikin ambil alih ya? Habis terapi bikin. Ya udahlah. Berarti ke dia jangan lagi lah. Belum ada kami berobat di sini. Di sini pun tadi langsung dia ke sini ya. Karena udah tahu aku, karena orang ini pasti ngambil rujukannya ke sana, Sri Tainang pasti udah diobati batu empedu di. Iya. Minggu depan ambil rujukannya ya. Ini Ke? kan ada ke puskesmasnya, klinik. Puskesmas tapi udah tadi kami ngambil juga. Ya, Ini kan mau ke ambil- badan. ambil yang baru lagi, Nang. Tanteku. Ambil yang baru. Oh. Panjang O-nya. Oh iya. Jadi hari Rabu ambillah ke puskesmas untuk ke penyakit dalam. Kami sudah bisa datang. Malam Rabu kau dek puasa jam 8 malam ya sampai besok pagi dilakukan ya. Oke? Minum pun nggak boleh. Oh, minum boleh, air putih, Ya, air putih, jangan susu ya. Susu ya, teh manis pun nggak boleh. Aduh. Jadi udah. Udah, minumlah obatnya ya. Oke. Oke, Dok. Ada Sama udah, ya. aku Siap Tuhan berkati, Tuhan berkati. Karena aku panik untuk Iya, karena panik itu nggak apa-apa. Nah. Besar ibu, mama aku sianturi loh. Oh iya. Foto-foto tadi. Mama aku di rumah nggak ada muka itu. Pak, maaf ya. Oke nah, anggap nggak terjadi aja. Hai Kak Lasma, mana makan awak ya kan? Awak puasa ini. Tiap hari puasa, Senin sampai Jumat. Oke, jadi yang tanya asam lambung semua, obatnya itu adalah di hati yang gembira, ya. Ya obat apapun, vitamin apapun nggak ada bisa. Diet apapun, makanan apapun, nggak ada yang bisa lah ya. Jadi bagaimana kita menghadapi, ya kita panik gitu ya. Apa yang terjadi tadi sebenarnya aku sempat terpancing panik. Itulah namanya serangan panik. Ya, Inang itu udah sangat panik. Jadi aku paham. Jadi aku yang harus sadarkan diri, tarik napas aku. Sempat juga hampir tergas gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau kita udah makin bisa nanti seperti itu, maka kita akan sembuh dari asam lambung. Yang membuat orang nggak sembuh dengan asam lambung karena dia berhadapan dengan orang-orang yang juga sama kayak dia paniknya. Mama panik, suami panik, ya kan, anak panik, teman-teman panik, guru panik, dunia ini sedang panik. Dokter pun sebagian panik, sebagian lah ya. Adanya yang udah nggak panik lagi, dokter yang masih, yang udah tenang ya. Oke, jadi panic attack namanya Bang Nando, yes. Itu tadi panic attack gitu, tantrum. Ya, aku bisa aja jadi tantrum tadi itu, pasti bisa, sebab aku masih sama kita. Potensi-potensi untuk tantrum itu kita semua ya. Panik aku tadi, panik, tapi nggak aku biarkan tantrum gitu. Terakhir aku tantrum kurasa kapan ya? Udah lama lah nggak tantrum ya. Kepanikan sebentar-sebentar itu ya semakin kemudian disadari jangan panik gitu, tenang aja, bersyukur masih hidup, bersyukur masih hidup ya kan. Bahaya dia kalau diluapkan Bang Nando. Jadi aku meluapkannya itu dengan apa? Dengan doa. Ya udahlah aku doa, makasih Tuhan aku masih hidup. Itu cara meluapkan kepanikan sebenarnya ya kan. Gitu Bang Nando. Jadi tapi kalau kita ikutkan emosi kita, ya aku siapa, aku udah aku buat baik, aku apa maksudnya, katanya ngembang awak gini kan. Oh just dor. Jadi kalau ya aku berharap ini rekaman yang 24 menit ini ya itu jadi obat aslam paling manjur nanti ya dari semua video-video di YouTubeku ya. Karena langsung melihat praktek. Ya kan. Jadi wah, itu
aku membuat ini ya, puji Tuhan, semoga ini jadi inspirasi buat kita semua ya. Apa yang kurasakan itu bisa kita rasakan, dan itu memang latihan aja, kita latihan. Dan bukan karena jago kita, tapi ya makin sering kita bersyukur sama Tuhan, masih hidup Tuhan, masih hidup Tuhan. Ya mungkin kalau dihitung-hitung satu hari ini aku ngajak orang aja udah berapa ya kan, untuk bilang masih hidup ya kan. Nah tapi dalam hatiku aku terus ya, terima kasih Tuhan aku masih hidup, terima kasih Tuhan aku masih hidup, terima kasih Tuhan aku masih hidup, terima kasih gitu ya. Kak Lia, sorry ya Kak Lia, mungkin belum sempat naik ya hari ini ya. Ya jadi ini aku biar visit dulu lah ya. Depan kawan-kawan jadi satu-satu mereka minta gabung. Dokter kan sering bilang sabar, akhirnya diuji sama ibu yang tantrum. Ya itulah dia. Di hadapan kita dipraktekkan sabar yang sebenarnya. Kalau sabar dengan orang yang sedang sakit, letoy, aku udah pasti bisa memang ya. Tapi kalau orang yang sedang sehat terus mengetes, ini memang aku masih terus berjuang untuk itu. Percayalah, kita masih sama-sama tetap terus berjuang ya. Tantrumku paling utama itu di jalan raya. Nah itu sebabnya aku memutuskan kalau kerja nggak bawa mobil. Kenapa? Karena kalau udah bawa mobil bisa tantrum. Nah, tapi itu pun karena aku sadari bahwa aku bisa tantrum bawa mobil, maka aku selalu berdoa dulu, Tuhan, aku mau sabar, Tuhan, aku masih hidup. Liver tinggi, ya itu ujian ya. Kita manusia semua sama ya Bang Nando ya. Thank you Bang Nando ya. Tuhan berkati Kak Koni Latu ya. Jadi kita lihat nanti apakah jam 8 kita bisa live atau enggak. Aku sih kalau memang Tuhan izinkan kita live. Tapi kalau mungkin ada hal-hal yang membuat nggak bisa live, tolong YouTube-ku aja ditonton-tonton ya, didengar-dengerin ya, dihayati. Karena intinya sebenarnya bukan live-ku, intinya sebenarnya bukan juga YouTube-ku, intinya juga bukan TikTok ini. Intinya adalah maukah kita pada saat ini juga, ketika kita sadar bahwa kita sedang tarik nafas, lalu kita bilang terima kasih Tuhan, Tuhan masih kasih saya bernafas gitu ya. Itu paling main pointnya begitu. Tapi kalaupun kita bisa menikmati live-ku ini ya puji Tuhan, tapi that's not the point. Poinnya adalah bersyukur hanya karena masih hidup. Memang banyak masalah, memang banyak persoalan, banyak yang buat jahat sama kita, banyak yang mengecewakan kita, banyak yang menyakiti hati kita. Tapi tarik nafas coba, masih bernapas, terima kasih Tuhan. Nah gitu ya. Di saat tak berdaya masih bisa bernapas kan, bersyukur gitu Bang Nando ya kan. Hai Kak Mary Umbrella. Kak Mary Umbrella kayak pernah aku dengar nama Kak Mary Umbrella inilah. Nanti Kak Mary si payung. Kak Mary si payung ya? Kurasa bukan lah ya. Kak Rumia Sirait, bersyukur dan tarik nafas. Oke. So, ini sudah jam 5:07. Dari jam 12 dok nonton sambil tarik nafas bersyukur. Amin. Pasti kita rasa bahagia. Udah pasti itu. Ayahnya, dia doh. GBI kan? Kak Mary kan? Sama kita kan GBI kan? Kita syukuri dan jalani hidup. Saya dikasih Norflam, life yang gak membosankan, bersyukur ngasih bernapas. Ibu Jojor, Tuhan berkati. Jayapura jam 7 malam. Ibu D2K, Kak Rosa, sini udah jam 6:10. Oh dari Sulawesi Selatan, Tuhan berkati Kak Rosa Pardosi. Kak MN Official, Tuhan berkati. Kak Francisca, Tuhan, kita semua mau takut sama Tuhan. Iya, Umbrella si payung, bener. Cuma ada temanku juga yang namanya Mary si payung juga di GBI gitu. Kak Mamduma, tiap hari aku harus lihat live dok. Awas habis kuota. Kak Damai sempat menetes tadi air mata saya. Oh puji Tuhan, biarlah itu air mata kebahagiaan dari Tuhan ya. Kak Liena juga Tuhan berkati. Kak Visi Tanggang Tuhan berkati. Tiap hari lihat live dokter. Kak Sianturi, thank you, Tuhan berkati. Kak Bang Rando, obat psoriasis ya. Psoriasis berarti Bang Rando fotokan kulitnya, kirimkan ke WA aku ya. Inang Rosdian, semua orang juga rajin lihat live-nya ya. Tuhan berkati. Kak Chris Balo,
328 belum tentu langsung insulin ya. Kalau mau dicoba terapinya WA kan ke aku yang sakit gula, Kak Kris Balo ya. Kak Sabaritana Tarigan, Tuhan berkati juga. Kak Viani, Tuhan berkati. Kak Eginting juga, Tuhan berkati. Live terlama yang saya tonton. Ini sebenarnya bukan live ya kan. Ini sebenarnya aku melayani pasien. Melayani pasien tapi ku live kan wajahku, bukanlah pasienku ya kan. Jadi tidak menyalahi kode etik. Kenapa aku live kan? Aku ingin lebih banyak lagi orang bisa merasakan apa yang ku share buat semua, itu ajanya. Jadi nggak ada mau minta gift segala macam, nggak ada ya. Ini kita semua, kalau aku sih mendapatkan nafkahnya itu ya dari melayani pasiennya langsung di sini, karena saya melayani BPJS ya. Dan kalau ada yang mau berobat umum juga bayarnya juga terserah. Khusus buat janda-janda gratis ya kan, janda. Tapi janda yang jangan janda yang kaya lah. Kalau janda kaya jangan digratiskan kan, kasih seikhlasnya boleh gitu ya. Oke, di mana WA-nya? WA aku sebenarnya ada di YouTube. Jadi aku mohon YouTube-ku di follow, di subscribe ya. Supaya apa? Karena di situ semua rekamannya. Mana tahu kita kelewatan kan. Mamaku lah dok, gratis janda mamaku. Oke, langsung aja datang, kabari dulu Kak Mamdu. Janda kaya nggak aci, janda kaya nggak aci. Banyak sekarang janda kaya ya kan. Kapan live lagi? Dari S3 besok tiap hari Senin sampai Jumat saya live ya, selama praktek jam 10 rata-rata sampai jam 10 sampai jam 3 sore ya. Nah, kemudian kalau aku khotbah aku juga buat live-nya ya. Awak nggak janda gratis. Kak Nur pancing-pancing nama YouTube-nya Dr. Sibarani SPPD. Obat tidur di YouTube ya. Ya ditunggu live-nya. Oke lah Kak Mamdumah ya. Ini juga di YouTube. Yes, ini ada di YouTube. Nanti pasti aku buat tanggalnya dia 18 April part 2. Ya, ini sebab part 2 ya. Enak kali orang Medan punya, aku punya semua orang, percayalah. Ya, dari dimanapun kita berada, nggak apa-apa. Aku kasih diriku ya. Kak Lindawati liver tinggi. Kak Lindawati boleh WA kan hasil labnya ke WA ya. Hai Kak Tene, nih udah lama. Pasti aku mendapat berkah. Tuhan berkati. Kak Damai ya, Tuhan berkati ya. Dengar live aja pun udah senang. Yes, puji Tuhan Kak Mariani. Oke. Sampai sini dulu. Ika ada Kak Bing Hilda, kayak udah lama kita ya. Oke. Baru mudik dari Bandung. Oke, welcome ya. Mana tahu belum kuucapkan minal aidin wal faizin buat saudaraku yang muslim. Tuhan memberkati ya, biar kiranya kita saling memaafkan terus sehingga persaudaraan di antara kita semakin luar biasa ya. Tuhan memberkati. Kapan buka praktek di Jabodetabek? Thank you. Nanti pindah dulu satu keluarga. Oke, Tuhan memberkati ya. Bye.